Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita merakit PC ya. Ini kita merakit PC Asus motherboard A110MK ya. Ini RAM DDR4. Kita menggunakan RAM DDR4. Kemudian ini prosesor yang kita gunakan ya. Core i5. Kemudian VGA card ya, kita menggunakan 2 GB ya. Kita lihat ini. Kemudian ini spek ya, spek GT 730 ya. Kemudian kita buka motherboard. Ini hard disk ya, atau SSD. Kita menggunakan SSD ya. Ini motherboard yang kita buka ya. Kita lihat ini motherboard baru ya, yang kita pasang, kita rakit PC ya. Ini kita lihat dulu. Urutan pertama kita memasang prosesornya ya. Ya, kita lihat ini prosesor yang kita gunakan ya. Kita lihat, kita pasang dulu di ini bagiannya. Ini kemudian harap hati-hati ya, kita usahakan semua sisi sama ya. Ini posisinya kita pasang dulu nih, sisi atas, sisi bawah kita harus pas, sudutnya juga kita paskan dulu pemasangan prosesornya. Kemudian kita kunci. Setelah kita pas, kita kunci ya, kita kunci. Sekarang ini kipas prosesornya ya, kita pakai yang biasa. Kipasnya banyak modelnya biasanya. Ini kita pakai yang biasa. Kita kasih pasta secukupnya ya, jangan terlalu tebal. Ini pasta untuk prosesor ya. Ya, kita ratain dulu. Kemudian kita pasang. Kita pasang ya. Perhatikan dulu, kita pasang di motherboardnya, kita pasang ya. Kita cek dulu, kita pasang, kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu. Kita boleh lihat bagian belakangnya. Kita lihat, kita pasin lubangnya ini, sisinya, sisi kipasnya itu dia. Tempat sisi udah masuk ya. Kipasnya yang putih tadi udah masuk ya. Tinggal kita tekan ya. Kita kunci ini, kita kunci kipasnya ya. Kita kunci biar nggak longgar kipasnya. Pastikan nggak longgar ya. Kalau udah tidak longgar lagi, baru kita pasang ininya. Kita cek lagi ya. Sekarang kita pasang ya kabel kipasnya ke motherboardnya ya. Kita pasang dulu ya. Setelah itu kita pasang RAM-nya. Kita menggunakan RAM DDR4 ya. Kita menggunakan 8 GB ya. Ya, kita gunakan DDR4 ya. Perhatikan, kemudian kita pasang ini, kita harus pasin dulu posisinya, slotnya. Jadi RAM itu dia ada posisinya, kita lihat ya. Ini sisi kiri dan kanan harus kita pasang dulu. Ini perhatikan ya, ini udah masuk nih. Kita pastikan sudut sisinya kiri kanan masuk ya, perhatikan. Setelah itu udah pas ya. Selanjutnya kita pasang ke casing ya. Ini casingnya, casing untuk mesinnya. Ini back panel yang kita pasang dulu ya. Kita pasang back panelnya. Setelah itu baru kita ambil motherboardnya ya. Ini merek Asus ya, rakitan ya, PC rakitan ya. Sekarang kita pasang bautnya. Kita pasang sisi atas. Kemudian bagian bawahnya kita pasang juga lagi atas ya. Kita pasang dulu. Kita pasang sisi atas, di bawah. Perhatikan, harap ya.
kita lihat ya. Setelah kita pasang semua sisi baut, sekarang kita memasang PGA. Yang ini yang di tanda panah itu adalah slot untuk PGA nya ya. Ini PGA card yang kita pasang ya. Ini PGA nya kita pasang ya. Ini PGA card yang kita pasang ya. Ada slotnya ya, kita pasang dulu juga. Ini penguncian di bawah tempatnya penguncian. Setelah masuk baru kita kasih baut di casingnya ya. Setelah itu perhatikan, nah ini udah kita pasang semua. Sisi kanan coba lihat, ini dia, ini udah kita pasang semua. Sekarang kita pasang power supply nya ya. Power supply nya ini kita menggunakan 450 watt ya. Dia boleh duluan kita pasang, boleh juga terakhir ya. Kita pasang dulu. Ini power supply nya, kita lihat. Ini speknya ya. Ini spek yang kita gunakan, ini dia untuk power supply. Kita pasang dulu. Kita buka dulu karetnya, kita pasang ya. Kita pasang seperti biasanya. Kita pasang dulu. Kita kasih baut. Ini tempat pemasangan power supply ini tergantung casingnya. Jadi ada dari depan, ada dari belakang ya. Tergantung casing yang kita gunakan. Ini posisinya dari bawah, ada juga dari atas ya, dari belakang ya. Ini tergantung casingnya ya. Kita memasang semua baut. Ini kabelnya ya. Ini slot tempat hard disk ya, ini atau SSD ya. Kita menggunakan SSD. Kita pasang dulu ke slot hard disknya yang disediakan di casing ya. Kita pasang dulu ke empat bautnya dulu ya. Kita pasang isi atas dulu ya. Ini tutorial cara merakit PC ya. Merakit PC komputer ya. Jadi kita bisa merakit sendiri. Kita kasih baut ya. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi ya. Ini dah nih, ini slot SSD nya atau hard disk penyimpanan data sekalian untuk Windows ya. Ini kabel SATA ya. Kabel SATA yang dihubungkan ke SSD tadi ya. Dari ini nanti kita sambungkan ke motherboard, ke mesinnya ya. Ini untuk pembacaan datanya ya. Data dari hard disk atau SSD nanti transfer ke mesinnya ya. Kemudian ini kabel power ya, power arus ya, dari power supply ya. Kita hubungkan ke ini ya. Ini dia kabel, kita hubungkan ke SSD nya ya untuk arusnya ya. Setelah kita pasang, kita masukkan lagi ke tempat slot penyimpanan hard disknya ya. Ini bagian ini ya. Kemudian pemasangan pin ya, pin power supply ya. Kita pasang dulu. Kita tekan, kita pastikan semua slot masuk ya. Ya, kita masukkan pinnya. Kemudian ini lagi kabel untuk arus juga, arus dari power supply, pin 4 ya. Dia ada 2 pin, kita pakai 1 pin aja, pin 4 ya, karena tergantung motherboardnya. Ini karena 4 sisi, kita 4 pin gunakan ini ya. Kita pasang dulu kabel arus juga ya. Setelah itu baru kita lepasan kabel dulu. Ini untuk font panelnya ya. Perhatikan, nah ini kita ini dulu ya. Ini kita pasang. Setelah kita pasang pin tadi, pin dari power supply ya. Sekarang ini kabel front panel ya. Ini USB HD audio ya. Ini untuk play to USB, ini untuk audio
Ya, ini tempat ini kita perhatikan di motherboard ada tulisan USB. Ini untuk USB ya 2.0 kita pasang USB-nya ya. USB, kemudian setelah itu kita pasang ini USB 3.0 ya. Kita lihat di motherboardnya ada tulisannya ya. Jadi pemasangan ininya ada, kita tinggal baca di motherboard ada tulisan untuk penempatannya, soketnya ya. Kita pasang USB. Kemudian ini kabel SATA yang tadi yang telah kita pasang ke hard disk. Nah, ini dia kita pasang ke mesinnya, ke motherboardnya. Nah, ini untuk audio ya, ini audio kita pasang ya, soket audio kita pasang. Jadi untuk pemasangan ini dia ada tulisan di mesinnya. Kita tinggal kita lihat, kita baca dulu, atau bisa kita lihat di buku petunjuk pemasangannya, di buku panduannya ada. Nah, sekarang ini panel ini ya, front panelnya ini ya. Perhatikan, jadi di mesin itu ada tulisan panel ya, F panel di tulisan. Nah, ini ada tombol reset, ada HDD ya. Kita lihat, nah ini kita pasang dulu di tombol reset ya. Jadi di mesin itu ada tulisan reset, tadi kita lihat ada reset, nah tulisan reset kecil ya. Jadi kita pasang reset ya. Kemudian setelah reset ada bacaannya di ya soket HDD LED ya, plus minus ya, kita pasang di samping tombol reset ya. Jadi ini nanti tinggal kita lihat aja di mesinnya ada, ataupun kita lihat di buku panduannya untuk pemasangan soket ini ya, powernya. Sekarang ini kita pasang LED-nya, LED minus plusnya ya. Perhatikan, nah ini. Jadi kalau kita bingung kita bisa lihat di buku panduan pemasangan ininya, front panelnya. Nah ini kita pasang power LED-nya yang plus minus, kita pasang dulu ya. Jadi di mesin itu ada tulisan untuk penempatan ininya, soketnya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Kemudian ini untuk power switch-nya kita pasang di depan, di dekat reset ya, tombol reset ya, pendekatan ya, di depan tombol reset ya. Jadi kalau bingung kita bisa lihat di buku panduannya. Jadi ada buku panduan. Nah ini tinggal untuk speaker ya. Ya ini untuk speaker kecil ya. Nah ini ada tulisan speaker sampingnya. Ya, setelah kita pasang, ini dia. Sekarang kita rapikan dulu kabel ya, kabel yang udah ini kita rapikan dulu kabelnya. Semua ini udah kita pastikan udah kita pasang dan rapi. Sekarang kita rapikan dulu kabelnya ya. Kita rapikan ya, terlihat. Nah ini kita rapikan dulu semua ya. Ini speakernya, tadi speaker kita pasang di dekat power switch tadi. Ini panel ya, ada tulisan panel ya nih. Ini ada tulisan speaker ya, dekat tombol tadi ya, kita pasang ya. Ini cara untuk rakitan PC rakitan ya. Ya, sekarang kita rapikan dulu kabel, semua kabel ya. Kita ikat pakai kabel T ya. Kita ikat semua ya, kita rapikan. Jadi dia tergantung mesinnya lagi ya. Jadi kalau mesin casingnya tergantung casingnya. Jadi kalau casingnya ada sebagian di dalam, ada sebagian dari belakang ya. Ini kita rapikan dulu kabel-kabelnya ya. Ini setelah kita rapikan ya, kita ikat lagi, kita rapikan ya. Ini videonya dipercepat ya, kita perhatikan. Ini kita rapikan sisi-sisi, semua sisi ya. Perhatikan, kita kabelkan lagi, kita ikat.
selesai semua ya. Ini semua sudah terpasang ya. Sekarang kita tinggal merapikan kabel. Setelah kita rapi semua kabel, baru nanti kita coba hidupkan ya. Perhatikan, nah ini kita potong dulu talinya, kabel T namanya ya. Sekarang ya ini dia setelah kita rapikan, perhatikan. Nah ini setelah kita rapikan ya, kita dirikan dulu. Ini semua, pastikan semua soket terisi ya, semua ini pin. Nah ini pin, perhatikan ini speaker, tombol power. Nah ini SATA, USB, kemudian perhatikan ini semua terpasang semua ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita rapikan kabel sisi belakangnya ya. Kita ikat dulu, pasang, kita rapikan. Kita rapikan dulu, kita ikat ke casing kabelnya. Kita rapikan dulu kabelnya ya. Kita rapikan, kita kasih kabel T, kita ikat ya. Ini telah kita ikat ya. Perhatikan ya, ini kabel T kita kasih, kita rapikan dulu kabelnya, kita rapikan ya. Kita gunting ya. Setelah itu kita cek lagi ya. Lalu kita pasang casingnya, casing belakang kita pasang. Setelah kita rapikan kabel tadi, kita pasang ya. Perhatikan ya, kita pasang dulu. Setelah itu baru kita kasih baut ya, baut casing. Jadi ini tutorial atau cara pemasangan rakit atau rakit PC ya. Ini bagian depan udah rapi, kita lihat ya. Ini bagian dalamnya, depan atau dalamnya, kita lihat. Nah ini udah rapi. Sekarang kita kita tes ya, kita tes hidupkan ya. Jadi setelah kita pasang, kita tes hidupkan lagi, kita melihat berfungsi atau tidaknya PC yang kita pasang tadi. Nah ini kita pasang kabel HDMI nya, kabel HDMI kita pasang ya. Ini kita lihat kita pasang kabel HDMI ya, sudah pasang. Kita pasang lagi keyboard, mouse untuk mouse ya. Sekarang kita hidupkan ya, kita cek. Sekarang kita hidupkan ya, nyala. Kita lihat ya, kita lihat di monitor ya, ini udah tampil ya. Ini berarti kita pemasangannya berhasil ya. Lihat ini ada tertera ya, bacaan memori ya, 8 GB DDR4 ya, USB, terbaca keyboard, mouse ya, harddisk ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.